Jadi work-life balance secara general nih, kalau di rumah sakit teman-teman yang lainnya tuh gimana tuh? Bisa terimplementasikan gak tuh work-life balance? Sahabat sehat, apa kabar semuanya? Bertemu lagi dengan aku Dr. Andira Utami yang akan membawakan podcast terseru sepanjang masa. Tepuk tangan dulu dong. Nah, hari ini topiknya menarik banget karena ini kita akan ngebahas tentang work-life balance yang dimana adalah dambaan setiap warga Indonesia dan seluruh dunia pengen banget memiliki work-life balance untuk menjaga kewarasan ya pastinya. Nah makanya hari ini tamu kita spesial banget karena selain menjadi head nurse of operating theater di salah satu rumah sakit terbesar di Jakarta, beliau ini juga adalah seorang ultramaratoner. Tunggu, sabar. Ultramaratoner yang sudah berlari 260 kilometer. Bener gak? Betul? Betul dok. Mari kita sambut dan sapa tamu kita hari ini, Mas Doni Siswanto. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Senang sekali ya pada pagi hari ini diundang ke sini. Asik. Kesini gak lari kan? Enggak dong. Udah dihitung berapa kilometer dari rumah ke sini? Ada gak kepikiran kesini lari? Enggak. Kalau ya? Larinya pas di race aja ya. Wah, ini tuh sebenarnya menarik banget loh. Selain menjadi seorang ultramaratoner, Mas Doni ini juga adalah seorang head nurse of operating theater yang juga bekerja di rumah sakit dan mengikuti banyak sekali operasi-operasi yang sudah pasti tekanan dan pressure-nya pada saat melakukan tindakan itu tidak ringan. Pengen tahu dong rutinitasnya tuh seperti apa sih untuk kembali lagi ya tadi menjaga kewarasan itu tuh work-life balance-nya gimana? Rutinitas sehari-harinya deh. Jadi sebenarnya kalau buat saya itu nggak hanya work-life balance aja ya, tapi work-life tambahan satu lagi bonus, sport. Jadi work-life sport balance. Wow, oke. Work-life sports balance. Yeah. Oke. That's new. Ya, suatu keseimbangan hidup itu tidak hanya pekerjaan dan juga kehidupan pribadi aja. Pastinya. Ya, tapi untuk menyeimbangkan harus kita tunjang dengan olahraga. Oh, setuju. Nah, dengan adanya tambahan olahraga, ya itu bisa menjadi stress release untuk pelarian yang positif. Jadi kalau ngomongin day in my life itu biasanya saya bangun tidur, itu sholat. Setelah saya sholat subuh itu biasanya saya ngecek nih agenda kerjaan tuh hari ini ada operasi apa aja, kemudian plan operasinya seperti apa, itu saya cek dulu setelah bangun tidur itu. Jadi ketika perjalanan ke kantor, saya itu seminggu bisa 3-5 kali menyempatkan olahraga dulu. Oke. Jadi nyampe kantor biasanya saya pagi-pagi banget nyampe kantor saya sempatkan untuk lari dulu nih sebentar. Mantap. Ya maksimal saya lari 30 menit lah kalau pagi itu. Jadi nyampe kantor saya lari dulu, setelah selesai lari saya balik ke kantor, kemudian mandi baru ganti baju siap untuk bekerja. Itu di jam? Itu di pagi biasanya saya kalau mau lari pagi dulu itu jam 5 saya udah nyampe kantor, udah nyampe rumah sakit. Jam 5 udah sampai rumah sakit. Oh my god. Ya ampun, itu dedikasi dan komitmen yang adalah sebenarnya ya. Itu apa ya? Diri kita melawan diri kita lah ya. Iya gak sih? Karena melawan rasa kemalasan. Kita versus kita gitu. Terus lanjut dari jam 5 udah sampai rumah sakit. Lanjutannya adalah kita udah nyampe ruangan kerja. Dan tentunya pagi-pagi itu saya keliling dulu. Saya sidak dulu ke seluruh ruang sebutannya operasi. Nyisir. Iya, saya nyisir dulu ke semua bagian ruang operasi, memastikan bahwa ruangan itu benar-benar sudah siap untuk digunakan operasi. Jadi saya memastikan bahwa ketika sudah nyampe pagi, saya udah nyampe tempat kerja, pagi-pagi saya nyisir dulu ke seluruh ruang operasi, memastikan bahwa
ruangan operasinya itu benar-benar sudah siap. Jadi Oke. persiapan operasi di masing-masing ruangan itu sudah siap. Oke. Ketika sudah selesai, pastikan aman, baru itu setelah itu nanti akan ada yang namanya briefing pagi bersama seluruh tim, seluruh nurse untuk persiapan operasinya. Oke. Gitu. Paling pagi pulangnya jam berapa? Paling pagi, Mm-mm. saya pengalaman itu datang itu operasi mulai jam 7 7 pagi, pagi. pulang jam 6 pagi. Besoknya. Gila Jadi sih. 23 jam. Gila. Ini semua kenapa lemas? Karena lebih haheho gitu kayak ya masa tidurnya berapa lama, terus sempat olahraga, terus operasi datang ya dari jam. Nah, Jam jam 5 kalau olahraga. Ini mulainya jam 6. Pulangnya jam 6 pagi. Itu kan itu udah seharian. Nah tuh besoknya lagi tuh gimana tuh? Mas Biasanya kalau kita operasi memanjang durasinya sampai pagi seperti itu, biasanya kita dikasih jam untuk istirahat. Jadi berapa kayak jam? Libur. Libur. Jadi satu hari itu istirahat libur. Alhamdulillah ada keadilannya di situ ya. Itu tadi supaya ya work life balance ya. Jadi tidak hanya seharian habis untuk kerja aja, tapi kita juga butuh waktu untuk istirahat, untuk hobi, untuk olahraga gitu. Oke, berarti setelah misalkan nih, tadi kan ada yang Maleve udah sampai selesai operasi. Pas pulang itu ada ritual-ritual yang menjadi bagian dari work life balance itu nggak? Kira-kira pas sampai rumah apakah ada meditasi dulu atau kayak minum teh apa chamomile gitu apa? Iya, jadi selesai kerjaan biasanya kadang kalau apa ya suka ngopi dulu atau nongkrong ketemu teman-teman dulu. Kalau enggak, kalau misalkan langsung pulang sampai rumah, biasanya sih saya nyampe rumah ganti baju, saya bikin kopi dulu. Lah jadi nggak ngantuk dong? Iya, jadi biar apa ya dengan kopi itu kayak lebih relax aja nyampe rumah itu. Oke. Nah, tadi kan kita udah ngomongin work life balance nih. Ini kan menurut saya pribadi work life balance masing-masing orang tuh berbeda-beda. Jadi work life balance secara general nih, kalau di rumah sakit teman-teman yang lainnya tuh gimana tuh? Bisa terimplementasikan nggak tuh work life balance? Jadi untuk work life balance ini sebenarnya bisa diatur dan disesuaikan dengan hobi. Oh iya benar ya. Kesukaan itu. Jadi disesuaikan. Jadi nggak harus ngikutin influencer itu work life balance-nya ternyata harus gini gitu. Itu nggak. Jadi diatur aja disesuaikan dengan hobi kita, kesukaan kita seperti apa gitu. Jadi ketika ada waktu-waktu untuk istirahat ya kita lakukan hobi-hobi itu. Ya, atau sih. Jalan sama keluarga, jalan sama sahabat, ngelakuin hobi olahraga gitu. Jadi balance-nya tuh belum tentu dalam bentuk berolahraga, tapi sebenarnya dari secara kesehatan, rekomendasi untuk tetap hidup sehat nih ya, sahabat sehat. Seminggu itu harus berolahraga secara akumulatif. Ini ingat, ini mudah, permintaannya mudah. Secara akumulatif dalam seminggu kita harus bergerak selama 150 menit. Bebas mau dibaginya misalkan sehari 30 menit. Tapi kita aktifnya 5 hari. Jadi 30 kali 5 dapat 150. Atau dalam sehari kita udah mau ngedapetin aktif 120 menit. Boleh juga. Nah jadi itu rekomendasinya dari WHO adalah untuk menjadi aktif secara akumulatif 150 menit. Terserah nanti pengimplementasiannya tuh kayak gimana. Tinggal dicari hobi olahraga yang mana. Itu supaya juga bisa menurunkan resiko penyakit jantung loh. Jadi hobinya Mas Doni ini sudah mendukung dan juga mengikuti rekomendasi WHO. Mantap. Dengar-dengar juga kan tadi udah saya mention di depan ultramaratoner. Terpanjang itu 264. Itu motivasi awalnya tuh piye toh? Jadi dulu ya karena awalnya itu saya masih waktu kerja itu juga kayak ya apa ya kepikiran masa saya cuma datang kerja gitu aja. Terus akhirnya saya berpikir untuk mencari suatu rutinitas olahraga untuk menunjang supaya ya tadi sehat fisik dan juga sehat mental ya. Nah, benar. Olahraga ini penting banget untuk keseimbangan hidup. Makanya saya memilih yang gampang aja, lari. Ya. Dulu mulainya itu saya lari juga di awal-awal cuma 2 kilo.
Oke, 3 bener. kilo gitu. Start Tapi small. ya, tapi rutin. Dulu setiap hari itu, setiap pagi itu saya lari dulu tuh 2 kilo, 3 kilo aja gitu. Terus dengan rutin kesini akhirnya ada race, ada acara lari 5 kilo, saya ikut 5 kilo, kuat 5 kilo. Naik lagi pas ada acara race 10 kilo. Jadi, kuat 10 kilo, lanjut lagi naik half marathon. Kemudian sampai maraton dan akhirnya bisa sampai ultramaraton gitu. Jadi nggak ujuk-ujuk tiba-tiba langsung ultramaraton tuh enggak. Selama menjalani maraton tuh pernah gagal-gagal gitu nggak? Pernah. Jadi nggak selesai? Nggak selalu finish. Oke. Nggak selalu finish. Jadi kadang-kadang ya kita itu lari juga mempertimbangkan kondisi fisik ya. Bener. Ketika kita lari maraton tapi udah di tengah-tengah dan ternyata fisik kita ternyata memang nggak mampu. Jadi kita harus bisa mengukur kemampuan diri kita. Jangan terlalu dipaksakan. Kalau terlalu dipaksakan nanti olahraga tujuannya sehat, jadinya malah nggak tercapai, malah cedera, malah sakit gitu. Oke, bener sih. Jadi saya pernah juga DNF, jadi tidak finish. Iya. Apa tuh nama kepanjangannya DNF? Do not finish ya. Itu ya karena kondisi badan udah nggak bisa diajak kompromi lagi, jadi sebaiknya udah finish. Itu di berapa kilometer tuh? Itu di ultramaraton Semarang Jogja. Harusnya 150 ya. Saya berhenti di 50. Itu mah udah sama dengan maraton kan sebenarnya. Saya berhenti di 50 kilo. Udah nggak bisa lanjut lagi. Nah ini tuh diselip-selipin di antara jadwal Oka gitu. Kalau acara lari di luar kota gitu saya harus ambil cuti dulu. Jadi nggak bisa kalau diselip-selipin di jangan sela-sela kan, kerja maksudnya ya. abis maraton besoknya operasi 12 jam berdiri. Nih biasanya kalau di ruangan operasi tuh kita dulu kan pengalaman sebagai junior. Biasanya kita tuh berdiri lama banget di ruangan operasi. Udah gitu kita harus steril, gak boleh kena apa-apa, gak boleh megang apa-apa. Apalagi kalau dokter yang melakukan operasi juga galak. Aduh itu dingin banget. Nah itu ceritain dong, kenapa sih ruang operasi tuh dinginnya harus jadi kayak Mount Everest gitu? Iya, jadi ruang operasi itu emang wajib harus dingin. Oke. Kenapa? Yang pertama satu, tujuannya adalah untuk pencegahan infeksi. Iya ya. Jadi dengan suhu yang dingin itu akan mengatur kelembapan itu dalam batas normal di ruang operasi. Karena kalau ruang operasi itu nanti lembab, akan mudah sekali bakteri, kuman itu berkoloni, berkembang biak gitu. Jadi ruang operasi makanya harus dingin dan bertekanan positif. Itu yang pertama alasannya. Kemudian yang kedua, kenyamanan juga. Nah, kalau kita operasi lama, sedangkan di ruang operasi itu kita pakai baju berlapis-lapis ya, pakai scrub, kemudian dilapisi lagi nanti pakai baju operasi yang steril itu. Itu kalau ruang operasinya nggak dingin, itu gerah banget. Iya sih. Bisa-bisa kita pada saat di intraoperasi keringetan. Nanti keringetnya netes di ruang operasi, infeksi. Iya, nah jadi kan kalau misalnya lagi black pasien kebuka, kacamata aja tuh biasanya harus diselotipin. Iya. Biar nggak jatuh-jatuh, nggak turun. Terus kalau ada keringetan biasanya nanti ada tim yang ngedepin keringet gitu. Jadi kolaborasi di dalam ruangan operasi tuh rame ya. Ada apa aja ya Mas Doni? Ada dokter anestesi. Ada dokter bedah, dokter anestesi, ada scrub nurse, ada circulating nurse, dan ada itu on loop ya? Ya on loop. Ada anestesi nurse. Terus kalau rumah sakit pendidikan kadang ada koasnya juga. Ada koas, ada residen. Ada residen. Jadi rame tuh sebenarnya ruang operasi dan tugasnya beda-beda. Dan juga di sini Mas Doni yang bertanggung jawab terhadap kelancaran operasi di hari itu. Iya kan? Mantap. Nah ini ya, tadi kan kita udah ngebahas ultramaraton, udah gitu langsung loncat lagi ke pekerjaan lagi, udah gitu habis itu balik lagi ke maraton yang adalah sama dengan work, habis itu life, habis itu balance. Sport, jangan ketinggalan dong. Work life, sports, balance. Ini tuh buatannya Mas Doni sendiri ya? Iya dong. Boleh dong definisikan kenapa work life, sport, balance ini digaungkan sama Mas Doni? Iya, jadi work, life, sport, balance ya. Jadi di waktu-waktu itu kalau kita nggak menyeimbangkan semua itu, bisa-bisa kita stres atau burnout.
Jadi kehidupan kita itu jangan sampai cuma habis hanya buat kerja aja. Tuh, ingat, ini nih kayaknya banyak yang tersentil Kita itu nih. butuh healing, kita tuh butuh olahraga, itu penting banget untuk menunjang supaya ya fisik kita tetap sehat dan mental kita juga sehat. Gitu. Itu olahraga tuh penting banget. Jadi tidak hanya work life balance aja, tapi work life support balance. Olahraga harus balance ya. Karena dan itu memang nggak mudah juga. Jangan sampai olahraga itu juga terlalu banyak menghabiskan energi sehingga nanti pada saat kerja kita udah kehabisan energi. Benar. Ya kan? Jadi berolahraga dengan durasi yang realistis juga. Jadi kita juga ya betul harus realistis juga, jangan terlalu diforsir. Benar. Jadi kita harus selain mengatur waktu, kita juga harus mengatur energi kita. Betul. Ya, energi untuk olahraga juga energi untuk kerja. Gitu. Kalau life-nya sendiri kan sebenarnya saya lebih fokus ke istirahat ya. Istirahat itu bisa quality time sama keluarga, sama sahabat, atau untuk ngelakuin hobi-hobi lainnya selain berolahraga. Selain berolahraga gitu. Jadi supaya ketika waktu produktif nih kita untuk kerja cukup. Dan juga ketika kita istirahat untuk quality time untuk diri kita sendiri juga cukup, dan juga ada waktu yang cukup untuk berolahraga. Jadi jangan sampai olahraga ini sebagai untuk menunjang kesehatan fisik dan mental kita gitu, untuk menghindari burnout atau stres dalam kehidupan sehari-hari itu. Berarti kalau misalkan kita harus point out nih 5 hal atau 3 hal yang harus banget dilakukan untuk bisa melakukan work life sports balance. Apa tipsnya? Tipsnya itu 1, mengatur prioritas. Skala prioritas. Ya, prioritisasi. Prioritas. Jadi kalau memang waktunya untuk kerja ya kita fokus kerja. Tapi kita juga harus mengutamakan kerja dulu nih. Jadi olahraga nanti. Yang kedua tentu kehidupan pribadi. Quality time ya, itu penting. Kemudian baru yang ketiga itu adalah olahraga. Dan dari ketiga itu kita harus mengatur waktu dan porsi energi untuk menjalani ketiganya itu. Dengan catatan sehari kita cuma punya 24 jam. Silakan dibagi-bagi, dilakukan matematikanya. Berarti tadi nomor 1. Balance itu bukan berarti misalkan work, life, sport itu bukan berarti 50. Bukan ya. Kalau 50 nggak mungkin cukup. Ada yang bisa, ada yang juga malah nanti akan berujung kelelahan di salah satu. Udah kehabisan energi dulu. Gitu. Jadi nggak harus seperti itu, disesuaikan aja dengan kemampuan diri masing-masing. Berarti tadi nomor 1 skala prioritas, dan skala prioritas masing-masing orang beda-beda. Tadi Mas Doni skala prioritas seperti itu. Poin yang kedua. Yang kedua itu sebenarnya harus menjaga makanan sih. Gizi, nutrisi itu yang kedua. Kemudian kalau yang ketiga itu istirahat juga ya harus cukup. Istirahat tuh adalah bagian dari keseimbangan itu ya berarti ya. Bagian dari keseimbangan itu. Jadi jangan sampai kita kurang istirahat, nanti malah kita banyak aktivitas untuk olahraga, untuk kerja, istirahatnya kurang, yang ada malah kita drop nanti. Tapi kan kita sekarang lagi ada di generasi yang mengglorifikasi kesibukan. Ya kan? Pokoknya kalau sibuk gue keren banget karena gue gak punya waktu buat ngapa-ngapain gitu. Setuju gak? Gak setuju. Sesibuk-sibuknya kita, itu kita harus tetap ada waktu untuk ya tadi olahraga dan juga untuk healing ya, atau quality time itu, supaya ya kehidupan kita jangan habis hanya untuk kesibukan-kesibukan atau kerjaan ya banyak ya. Sibuk habis untuk waktu kerja aja gitu. Tapi kita juga butuh waktu untuk bersosialisasi dengan yang lain juga, butuh olahraga gitu. Tapi emang sih, karena memang di era digital ini sekalian tambahan info, ternyata negara Indonesia adalah pengguna sosial media nomor 1 di seluruh dunia. Durasinya tertinggi per hari 12 jam megang handphone.
12 jam. Jadi kalau tadi ikut skala prioritisasi 12 jam udah habis buat pegang handphone. megang HP. Ya nggak apa-apa sebenarnya kalau kontennya bermanfaat seperti ini ya kan. Tapi memang harus alokasi waktu ya tadi. Skala prioritas supaya bisa tahu alokasi waktu. Kedua mikirin nutrisi dan gizi karena kalau berolahraga dan makan 20% tuh olahraganya, 80% itu intake-nya atau nutrisinya. Jadi kalau orang mau diet, orang mikir kayak aduh dok gak punya waktu saya buat berolahraga. Ih kata siapa? 80% dari penurunan atau apapun yang berhubungan dengan weight loss atau yang berhubungan dengan nutrisi ataupun kesehatan itu 20%-nya olahraga, 80%-nya makanan. Sedikit kasih info cara gampang nih untuk ngeliat nutrisi yang mungkin sederhana tapi bisa diaplikasikan oleh sahabat sehat di rumah juga dan dimanapun. Mungkin Mas Doni juga bisa mengaplikasikan. Minimal sahabat sehat itu harus ngeliat 3 warna di atas piring, minimal. Karena biasanya kita hanya melihat warna putih dan kuning keemasan yang adalah nasi dan ayam goreng. Bukan gitu. Indomie ya? Bisa juga. Sebenarnya makan mie instan itu sejujur-jujurnya nggak ada salahnya, asal ditambahin di samping-sampingnya telur, brokoli, sayur, wortel, gitu ya. Itu udah 4 warna loh. Jadi kalau misalkan mau lihat nih makanan sehat, oh ini 2 warna doang nih, sambal sama kerupuk nggak dihitung ya guys. Jadi minimal banget harus ngeliat 3 warna yang supaya harapannya nutrisi di atas piringnya itu semakin lengkap. Jadi ini tips tuh tambahan. Nah terakhir nih Mas Doni, pengen banget kita semua mendengar pesan dari Mas Doni tentang pentingnya menemukan keseimbangan antara kerja, hidup, dan olahraga tadi, work life sports balance. Jadi untuk work life sport balance itu emang yang tadi saya sampaikan bahwa kita harus benar-benar mengatur yang pertama waktu dan yang kedua adalah energi. Oke. Itu. Jadi kita punya porsi masing-masing baik itu waktu ataupun energi untuk kerja. Jadi sesuai porsinya kita kerja itu kira-kira berapa lama dan porsi energi yang akan kita habiskan berapa. Kemudian juga untuk olahraga kita harus atur juga waktunya sebaiknya. Itu kalau menyesuaikan dari masing-masing, enaknya kapan bisa diatur untuk waktu olahraganya dan juga untuk energinya juga diatur juga jangan terlalu berlebihan juga. Jadi untuk olahraga ini sebaiknya sih yang penting bisa rutin. Meskipun hanya jalan atau lari 20 menit aja nggak harus jauh-jauh tapi rutin setiap hari. Jadi jangan jadikan olahraga ini sebagai opsional ya, jangan sebagai opsional ya, tapi jadikan sebagai rutinitas. Oke. Gitu. Dengan rekomendasi WHO tadi itu sebenarnya kiblat yang sudah cukup jelas ya. Seminggu minimal kita aktif 150 menit. Iya. Dan dalam seminggu kita itu punya 1084 menit. Kita cuma diminta 150, nggak nyampe 5% lah dari jumlah menit yang kita miliki dalam seminggu. Berarti 150 menit dari 1000 sekian menit dikit lah, ya kan? Iya. Dan Gitu. satu lagi kuncinya. Monggo dong. Kuncinya itu adalah yang ada 3 kunci. Satu itu fleksibilitas. Kemudian konsisten. Dan juga satu lagi prioritas. Ya, jadi kita udah membuat suatu prioritas. Jadi fleksibel saja. Jadi bisa disesuaikan. Jangan terlalu matok gitu. Jadi kalau misalkan olahraga juga nggak harus pagi aja. Kalau misalkan sore masih pagi nggak sempat, sore itu bisa olahraga. Kalau misalkan energinya masih oke ya gitu. Kemudian konsisten. Jadi harus konsisten ya, rutin. Luar biasa loh, ini penonton menyimak loh. Oh ya satu lagi deh, satu lagi. Berarti 4. Iya, disiplin itu penting sekali. Wah, sebuah kata yang pendek tapi berat. Jadi prioritas, fleksibilitas, kemudian disiplin. Disiplin. Oke, sekali lagi terima kasih banyak.
Dan semoga sahabat sehat bisa mencontoh Mas Doni supaya nanti ke depannya hidupnya lebih work, life, sports, and balance. Dan jangan lupa juga subscribe YouTube channel Wanjak TV dan follow Instagramnya di Wanjak Indonesia. Sampai ketemu di episode yang berikutnya. Bye-bye!